Rina melangkah keluar dari bas tua yang membawanya kembali ke kampung halaman. Debu jalanan menempel di koper lusuhnya, sementara pandangannya menyapu rumah-rumah kecil yang berbaris di sepanjang jalan. Rumahnya, yang dulu penuh tawa bersama almarhum suami dan anaknya, kini terlihat suram. Dindingnya mengelupas, dan pintu kayunya berderit saat ia membukanya. Dina, anak semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun, menyambut dengan pelukan hangat. Namun, di balik senyum polos Dina, ada kesadaran pahit bahwa ini bukanlah kepulangan yang diimpikan Rina. 3 tahun di negeri orang tidak memberinya kehidupan yang lebih baik. Gaji yang dikirim setiap bulan hanya cukup untuk membayar biaya hidup keluarganya. Bahkan, ia baru mengetahui suaminya meninggal saat ia berada di tengah kontrak kerjanya. Kepulangannya adalah bentuk pelarian dari kenangan pahit bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Namun nyatanya ia malah mendapati kenyataan yang lebih pahit di rumah. Belum sempat Rina meletakkan kopernya, seorang pria tegap dengan wajah keras berdiri di depan pintunya. "Kamu Rina?" tanyanya tajam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Arman, debt kolektor yang datang untuk menagih utang suaminya. 50 juta, lunasin minggu depan, atau rumah ini kami ambil. Kata-kata Arman bagaikan palu yang menghantam batin Rina. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu soal utang itu, tetapi Arman hanya tertawa sinis. "Bukan urusan saya, utang tetap utang." Malam itu, Rina menangis dalam diam di samping Dina yang sudah tertidur. Ia merasa hidupnya telah runtuh. Rumah satu-satunya tempat tinggal mereka akan dirampas, sementara ia tidak punya pekerjaan atau tabungan. Koper yang ia bawa hanya berisi beberapa pakaian dan kenangan pahit dari negeri orang. Kesedihan dan ketakutan menyelimuti dirinya. Ia merasa sendirian di dunia yang begitu kejam. Hari berikutnya, Rina mencoba meminta bantuan kepada tetangganya, tetapi semua hanya menggelengkan kepala. Mereka tahu siapa Arman dan kelompoknya. Tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan, beberapa dari mereka justru memandang Rina dengan curiga, menganggap bahwa ia mungkin menyembunyikan sesuatu tentang utang suaminya. Beban rasa malu dan ketidakberdayaan membuat Rina semakin terpuruk. Sore harinya, Arman datang lagi. Kali ini, dengan cara yang lebih intimidatif. Ia masuk tanpa izin, mengamati isi rumah kecil itu seolah-olah sudah menjadi miliknya. "Jangan sampai saya ambil semuanya, termasuk barang-barang anakmu," katanya dengan nada dingin. Dina yang mendengar percakapan itu hanya bisa bersembunyi di balik tubuh ibunya. Rina menatap Arman dengan mata berapi-api, tetapi ia tidak berani melawan. Arman pergi, tetapi ancamannya masih menggema di kepala Rina. Ia mulai memikirkan berbagai cara untuk menghasilkan uang. Namun, tanpa keterampilan atau jaringan di kampung, harapannya terasa mustahil. Malam itu, ia menghabiskan waktu dengan menulis daftar kemungkinan pekerjaan di selembar kertas kusut. Ia mencoba menguatkan diri demi Dina, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Di tengah malam, saat kampung mulai sepi, Rina berdiri di depan cermin usang di kamar tidurnya. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak lelah, penuh dengan garis-garis penderitaan. Ia berbicara pelan pada bayangannya sendiri, seolah mencari kekuatan. "Aku harus bertahan, demi Dina." Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan, dan ia harus menemukan cara untuk melawan atau tenggelam sepenuhnya. Pagi itu, Rina terbangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, dan lingkaran hitam di bawah matanya tak bisa disembunyikan. Ia menghabiskan malam dengan berpikir keras tentang cara mendapatkan uang. Dina masih tertidur pulas, memeluk boneka lusuh pemberian ayahnya. Rina memandang anaknya, dengan air mata yang tertahan. "Aku nggak boleh menyerah," bisiknya lirih. Namun, pikirannya terus dibayangi oleh ancaman Arman. Hari ini, ia harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Rina pergi ke pasar, mencoba menawarkan jasanya sebagai buruh cuci kepada para pedagang. Namun, kebanyakan menolak dengan alasan sudah punya pembantu sendiri. Seorang tetangga yang bekerja sebagai penjual sayur hanya memberinya beberapa ribu rupiah sebagai belas kasihan, bukan bayaran. Rina merasa malu, tetapi ia menerimanya dengan berat hati. Saat pulang,
Ia membawa kantong plastik kecil berisi sedikit makanan untuk Dina. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sosok Arman sudah menunggu di depan rumah. Arman duduk di atas motornya, merokok dengan santai seolah rumah itu adalah miliknya. "Dapat uang dari mana?" tanyanya dingin. Matanya menyipit menatap plastik di tangan Rina. Rina berusaha menjelaskan bahwa ia sedang berusaha mencari uang untuk melunasi utang suaminya. Namun, Arman hanya tertawa kecil, menggelengkan kepala. "Kamu pikir bisa ngumpulin 50 juta cuma dari cuci piring? Jangan mimpi." Rina merasakan amarah membakar dadanya, tetapi ia menahannya. "Kalau begitu, kasih aku waktu lebih lama," pinta Rina dengan suara bergetar. Namun, Arman mendekat, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan menilai. "Waktu nggak akan bantu kamu, tapi aku punya tawaran lain," ucapnya penuh arti. Rina merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu apa yang akan dikatakan Arman, tetapi berharap itu tidak benar. Arman melanjutkan dengan nada suara yang lebih rendah, tetapi tetap tajam. "Kalau kamu mau melayani aku, utang ini bisa kita anggap lunas." Kata-kata itu membuat dunia Rina seolah berhenti berputar. Tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti dihantam palu berkali-kali. "Kamu gila," serunya. Mencoba menolak, tetapi suaranya terdengar lebih seperti bisikan yang putus asa. Arman hanya tersenyum tipis, seolah sudah memperkirakan reaksi itu. "Pikirkan lagi, anakmu butuh rumah. Kalau kamu keras kepala, besok rumah ini kami jual, dan kamu tinggal di jalan." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Tawaran Arman berputar-putar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia hentikan. Ia merasa marah, malu, dan hancur. Namun, saat memandang Dina yang tertidur lelap di sudut kamar, hatinya kembali runtuh. Bagaimana jika Dina benar-benar harus tinggal di jalan? Bagaimana ia bisa melindungi anaknya? Di tengah malam yang sunyi, ia menangis tanpa suara, mencoba melawan pikiran-pikiran yang merayap masuk ke benaknya. Keesokan harinya, Arman kembali datang. Kali ini, ia lebih santai, seolah tahu bahwa waktunya akan tiba. "Sudah pikirkan tawaranku?" tanyanya sambil menyandarkan tubuhnya di dinding. Rina hanya diam, menunduk dalam rasa malu dan ketakutan. Namun, ketika Arman melangkah mendekat, Dina tiba-tiba muncul dari balik pintu, menatap pria itu dengan ketakutan. Rina segera berdiri di depan anaknya, melindungi Dina dengan tubuhnya sendiri. "Aku butuh waktu," jawabnya akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Arman tersenyum puas. "Aku tunggu sampai besok," katanya sebelum pergi. Setelah Arman pergi, Rina memeluk Dina erat-erat. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap tanpa arah. Apakah ia harus mengorbankan harga dirinya demi menyelamatkan anaknya? Atau mencari cara lain yang entah bagaimana terasa mustahil? Malam itu, ia tahu bahwa keputusan yang akan ia buat esok hari akan mengubah hidupnya selamanya. Esoknya, Rina duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong. Dina bermain dengan boneka lusuhnya di sudut lain, tak sadar betapa rapuh ibunya saat itu. Waktu yang diberikan Arman hampir habis. Dalam hatinya, Rina tahu ia harus segera membuat keputusan, tetapi pikirannya terpecah antara rasa malu dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar dari luar rumah. Ketukan pintu yang keras membangunkannya dari lamunan. "Rina, ini aku, Vincent." Suara itu membuat tubuhnya menegang. Vincent, mantan majikannya di luar negeri, berdiri di depan pintu dengan senyum ramah. Ia adalah pria parubaya asal Eropa yang dulu mempekerjakan Rina sebagai pembantu. Rina tidak percaya pria itu benar-benar datang ke kampungnya. "Aku mencarimu. Aku dengar kau pulang ke sini, dan aku ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya sambil memberikan sekotak makanan dan uang. Vincent berbicara dengan nada hangat, tetapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Rina merasa campur aduk. Vincent adalah sosok yang dulu ia kagumi, bahkan merasa terlindungi selama bekerja di rumahnya. Namun, kedatangan pria itu justru membuka kembali luka lamanya. Ia ingat bagaimana Vincent sering memperlakukannya dengan perhatian berlebih, terkadang melanggar batas sebagai majikan. "Kenapa Anda di sini?"
Tanya Rina dengan suara gemetar. Vincent tersenyum tipis. Aku tahu kau kesulitan. Aku ingin membantu. Kau tahu aku selalu peduli padamu. Percakapan mereka terganggu oleh kemunculan Arman yang tiba-tiba. Ia datang tepat waktu seperti yang dijanjikannya. Tetapi kini wajahnya menunjukkan kecurigaan. Melihat Vincent di depan pintu, Arman segera menyadari ada pria lain yang mungkin mencoba mengambil kendali atas Rina. Siapa ini? Tanyanya dengan nada tajam. Rina panik. Merasa terjebak di antara dua pria yang sama-sama memiliki niat menguasainya. Aku Vincent, teman lama Rina. Jawab Vincent dengan percaya diri. Arman menatap Vincent dengan pandangan tidak suka. Kau datang untuk apa? Dia punya utang. Dan aku yang mengurusnya. Suasana di depan rumah menjadi tegang. Rina mencoba menengahi. Tetapi kedua pria itu tidak mendengarkannya. Dina, yang berdiri di balik pintu, menatap dengan ketakutan. Melihat putrinya, Rina merasa amarah dan putus asa bercampur menjadi satu. Arman pergi dengan peringatan keras. Aku akan kembali. Rina, jangan pikir kau bisa kabur dari ini. Setelah Arman menghilang di kejauhan, Vincent mencoba menenangkan Rina. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku bisa melunasi utangmu, katanya sambil menggenggam tangan Rina. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang salah. Vincent tidak datang hanya untuk membantu. Ia merasakan intensitas tatapan Vincent, yang jauh berbeda dari perhatian seorang teman. Malam itu, Vincent menawarkan Rina untuk meninggalkan kampung dan tinggal bersamanya di kota besar. Kau tak perlu khawatir tentang uang atau utang. Aku akan memastikan kau dan Dina hidup nyaman. Kata-katanya terdengar menggiurkan. Tetapi Rina merasa seperti berpindah dari satu perangkap ke perangkap lain. Ia tahu Vincent memiliki motif tersembunyi. Sesuatu yang dulu pernah ia rasakan selama bekerja di rumahnya. Di tengah malam yang gelap, Rina duduk di tepi tempat tidur, memeluk Dina yang tertidur lelap. Ia merasa terjebak di antara dua pria yang sama-sama ingin mengambil alih hidupnya. Satu menawarkan kebebasan dengan harga yang mahal, sementara yang lain memberinya ancaman tanpa henti. Dalam keheningan malam, Rina menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada orang lain. Namun, untuk melawan, ia membutuhkan kekuatan yang saat ini terasa begitu jauh dari jangkauannya. Esoknya, Rina duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong. Dina bermain dengan boneka lusuhnya di sudut lain, tak sadar betapa rapuh ibunya saat itu. Waktu yang diberikan Arman hampir habis. Dalam hatinya, Rina tahu ia harus segera membuat keputusan. Tetapi pikirannya terpecah antara rasa malu dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar dari luar rumah. Ketukan pintu yang keras membangunkannya. Dari lamunan, Rina, ini aku, Vincent. Suara itu membuat tubuhnya menegang. Vincent, mantan majikannya di luar negeri, berdiri di depan pintu dengan senyum ramah. Ia adalah pria parubaya asal Eropa yang dulu mempekerjakan Rina sebagai pembantu. Rina tidak percaya pria itu benar-benar datang ke kampungnya. Aku mencarimu. Aku dengar kau pulang ke sini. Dan aku ingin memastikan kau baik-baik saja, katanya sambil memberikan sekotak makanan dan uang. Vincent berbicara dengan nada hangat, tetapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Rina merasa campur aduk. Vincent adalah sosok yang dulu ia kagumi, bahkan merasa terlindungi selama bekerja di rumahnya. Namun, kedatangan pria itu justru membuka kembali luka lamanya. Ia ingat bagaimana Vincent sering memperlakukannya dengan perhatian berlebih, terkadang melanggar batas sebagai majikan. "Kenapa Anda di sini?" tanya Rina dengan suara gemetar. Vincent tersenyum tipis. "Aku tahu kau kesulitan. Aku ingin membantu. Kau tahu aku selalu peduli padamu." Percakapan mereka terganggu oleh kemunculan Arman yang tiba-tiba. Ia datang tepat waktu seperti yang dijanjikannya. Tetapi kini wajahnya menunjukkan kecurigaan. Melihat Vincent di depan pintu, Arman segera menyadari ada pria lain yang mungkin mencoba mengambil kendali atas Rina. "Siapa ini?" tanyanya dengan nada tajam. Rina panik, merasa terjebak di antara dua pria yang sama-sama memiliki niat menguasainya. "Aku Vincent, teman lama Rina," jawab Vincent dengan percaya diri. Arman menatap Vincent dengan pandangan tidak suka. "Kau datang untuk apa? Dia punya utang, dan aku yang mengurusnya."
Suasana di depan rumah menjadi tegang. Rina mencoba menengahi, tetapi kedua pria itu tidak mendengarkannya. Dina, yang berdiri di balik pintu, menatap dengan ketakutan. Melihat putrinya, Rina merasa amarah dan putus asa bercampur menjadi satu. Arman pergi dengan peringatan keras. Aku akan kembali. Rina, jangan pikir kau bisa kabur dari ini. Setelah Arman menghilang di kejauhan, Vincent mencoba menenangkan Rina. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku bisa melunasi utangmu, katanya sambil menggenggam tangan Rina. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang salah. Vincent tidak datang hanya untuk membantu. Ia merasakan intensitas tatapan Vincent yang jauh berbeda dari perhatian seorang teman. Malam itu, Vincent menawarkan Rina untuk meninggalkan kampung dan tinggal bersamanya di kota besar. Kau tak perlu khawatir tentang uang atau utang. Aku akan memastikan kau dan Dina hidup nyaman. Kata-katanya terdengar menggiurkan, tetapi Rina merasa seperti berpindah dari satu perangkap ke perangkap lain. Ia tahu Vincent memiliki motif tersembunyi, sesuatu yang dulu pernah ia rasakan selama bekerja di rumahnya. Di tengah malam yang gelap, Rina duduk di tepi tempat tidur, memeluk Dina yang tertidur lelap. Ia merasa terjebak di antara dua pria yang sama-sama ingin mengambil alih hidupnya. Satu menawarkan kebebasan dengan harga yang mahal, sementara yang lain memberinya ancaman tanpa henti. Dalam keheningan malam, Rina menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada orang lain. Namun, untuk melawan, ia membutuhkan kekuatan yang saat ini terasa begitu jauh dari jangkauannya. Bab 4. Dua dunia yang bertabrakan. Keesokan harinya, Rina terbangun dengan kepala berat. Pikiran tentang utang, ancaman Arman, dan tawaran Vincent terus menghantuinya. Ia mencoba bersikap biasa di depan Dina, tetapi anak kecil itu mulai menyadari ada yang salah. Ibu sedih, ya, tanya Dina polos, memegang tangan Rina. Senyuman Rina tampak dipaksakan. Tidak, sayang, ibu cuma lelah. Namun, dalam hatinya, ia tahu Dina adalah alasan utama ia harus bertahan, meski beban yang ia tanggung terasa semakin menghimpit. Di siang hari, Vincent kembali datang, membawa sekotak makanan dan sejumlah uang. Ia mencoba meyakinkan Rina agar menerima bantuannya. Rina, kau tak perlu bertahan sendirian. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Dina juga akan mendapatkan pendidikan yang layak. Kata-katanya lembut, tetapi tatapannya mengungkapkan intensitas yang membuat Rina merasa tidak nyaman. Ia ingin percaya bahwa Vincent tulus, tetapi bayangan masa lalu Vincent yang sering melanggengkan batas-batas sebagai majikan membuatnya ragu. Ketegangan meningkat ketika Arman muncul lagi di sore hari. Kali ini, ia tidak datang sendirian. Dua pria bertubuh besar berdiri di belakangnya, menatap Rina dengan tatapan mengintimidasi. Arman masuk ke rumah tanpa permisi. Pandangannya langsung tertuju pada Dina yang sedang bermain di lantai. Waktu habis. Rina, kau pilih bayar. Keluar dari rumah ini, atau kita selesaikan dengan cara lain, ancamnya dingin. Rina mencoba berbicara, tetapi Vincent tiba-tiba muncul, membawa keberanian yang tidak terduga. Keluar dari rumah ini, sekarang, katanya dengan suara tegas kepada Arman. Arman tertawa kecil, tidak terintimidasi. Kau pikir siapa dirimu? Ini urusan utang piutang, bukan urusan orang luar. Vincent melangkah maju, menatap Arman tanpa gentar. Aku bisa melunasi utangnya sekarang juga, tapi dengan syarat kau tidak pernah mendekatinya lagi. Rina merasa situasi semakin kacau. Ia berdiri di tengah ruangan, bingung antara kemarahan Arman dan kepedulian Vincent yang terasa berlebihan. Arman tidak terima tantangan itu begitu saja. Dia punya utang kepada kami, dan dia akan membayarnya dengan caraku. Jangan coba-coba jadi pahlawan. Arman mendekat. Suaranya semakin rendah dan mengancam. Vincent, meski tampak percaya diri, terlihat mulai kehilangan kendali. Pertengkaran itu akhirnya terhenti ketika Dina menangis keras di sudut ruangan. Rina segera meraih putrinya, memeluknya erat-erat. Hentikan, teriak Rina dengan suara pecah. Kalian berdua tidak punya hak atas hidupku. Ini masalahku, dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Tangis Dina semakin keras, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Arman menatap Dina sejenak,
lalu berbalik pergi dengan kemarahan yang tertahan. Kau akan menyesal, ucapnya sebelum keluar. Vincent mencoba menenangkan Rina setelah Arman pergi. Kau tak perlu takut lagi. Aku akan melindungimu, katanya sambil mencoba menyentuh bahunya. Namun, Rina menjauh. Tatapannya penuh rasa sakit dan ketakutan. Kalian berdua sama saja. Aku tidak butuh perlindungan. Aku butuh kebebasan. Kata-katanya membuat Vincent terdiam. Ia tidak menyangka Rina yang dulu lemah kini mulai menunjukkan perlawanan. Malam itu, Rina duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia tahu keputusan besar harus segera diambil. Arman mungkin akan kembali dengan ancaman yang lebih kejam, sementara Vincent terus mendesaknya untuk menyerahkan hidupnya. Namun, untuk pertama kalinya, Rina merasa ada percikan keberanian dalam hatinya. Ia harus bertindak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Dina. Dunia yang bertabrakan di sekitarnya harus segera ia kendalikan sebelum semuanya hancur. Pagi itu, Rina memutuskan keluar rumah lebih awal, sebelum Arman atau Vincent datang mengganggu lagi. Ia mengenakan kerudung lusuhnya dan membawa Dina yang masih mengantuk. Tujuannya adalah pasar, tempat terakhir ia mencoba mencari pekerjaan. Meski kecil kemungkinan ada yang mau membantunya, ia tahu tidak bisa hanya diam menunggu takdir. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang wanita tua, tetangga yang jarang berbicara dengannya, memanggil. Rina, tunggu, aku dengar masalahmu, mungkin aku bisa bantu. Wanita itu, Bukarti, menceritakan bahwa ia mengenal seorang pengusaha di kota yang sering mempekerjakan perempuan seperti Rina untuk bekerja di pabrik kecil miliknya. Bukan gaji besar, tapi cukup untuk makan dan bayar utang pelan-pelan, katanya. Rina merasakan harapan kecil tumbuh di hatinya. Tapi ada syaratnya, kau harus tinggal di kota dan tinggalkan kampung ini, lanjut Bukarti. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Rina tahu meninggalkan kampung berarti kehilangan rumah, tetapi itu juga berarti keluar dari cengkeraman Arman. Saat Rina berpikir keras tentang tawaran itu, Vincent muncul di jalan kecil dekat rumahnya. Pria itu tampaknya telah mencari Rina sejak pagi. Kau mau kemana? Kau tahu Arman bisa datang kapan saja, katanya khawatir. Rina mencoba menjelaskan bahwa ia ingin mencari pekerjaan di kota, tetapi Vincent memotongnya. Kau tidak perlu bekerja, aku di sini untuk menyelesaikan semuanya. Utangmu akan lunas hari ini. Kata-katanya terdengar meyakinkan, tetapi ada nada kepemilikan yang membuat Rina merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa terus bergantung pada orang lain, jawab Rina tegas. Untuk pertama kalinya, ia menatap Vincent dengan keberanian baru. Aku menghargai bantuanmu, tapi hidupku bukan sesuatu yang bisa kau beli dengan uang. Vincent terdiam sejenak, tampak terkejut dengan pernyataan Rina. Kau pikir aku hanya ingin membeli hidupmu? Aku melakukan ini karena aku peduli. Kau tahu itu, tatapannya tajam, seolah menuntut jawaban yang tidak ingin Rina berikan. Belum sempat Rina menjawab, Arman datang dengan langkah berat, membawa dua pria lainnya. Ia tampak marah, wajahnya merah karena emosi. Kau pikir bisa kabur dariku? Suaranya menggema di antara rumah-rumah. Vincent berdiri di depan Rina, mencoba melindunginya. Pergilah sebelum aku memanggil polisi, ancam Vincent. Namun, Arman hanya tertawa. Polisi, di tempat seperti ini, jangan mimpi. Pertengkaran itu berubah menjadi adu fisik ketika Arman mendorong Vincent. Kedua pria itu saling bertukar pukulan, sementara Rina berusaha melindungi Dina di balik tubuhnya. Tangisan Dina membuat suasana semakin kacau. Tetangga mulai berkumpul, tetapi tidak ada yang berani melerai. Dalam kekacauan itu, Rina merasa bahwa hidupnya benar-benar berada di ujung tanduk. Ia hanya bisa berteriak, berhenti. Ini bukan solusi. Akhirnya, Vincent berhasil mengalahkan Arman, tetapi wajahnya penuh luka. Arman pergi dengan ancaman terakhir. Kau pikir ini selesai? Aku akan kembali dengan cara yang tidak akan kau bayangkan. Setelah Arman menghilang, Vincent menatap Rina dengan wajah penuh kekecewaan. Kau lihat apa yang terjadi. Kau butuh perlindungan. Aku satu-satunya yang bisa memberimu itu. Namun, Rina sudah mengambil keputusan. Malam itu, setelah semua orang pergi, Rina mulai mengemasi barang-barangnya.
Ia tahu satu-satunya cara keluar dari situasi ini adalah meninggalkan kampung, menjauh dari Vincent dan Arman, serta memulai hidup baru dengan Dina. Meski tidak tahu apa yang menunggunya di kota, ia merasa bahwa inilah saatnya melawan takdir dengan caranya sendiri. Dalam keheningan malam, ia memeluk Dina erat-erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk memastikan anaknya tidak tumbuh dalam ketakutan seperti dirinya. Subuh itu, Rina meninggalkan rumah dengan tas kain yang berisi beberapa pakaian usang dan seikat mainan Dina yang sudah tua. Dina menggenggam erat tangan ibunya, matanya masih setengah tertutup karena kantuk. Suara koko ayam dan kabut pagi menjadi saksi bisu kepergian mereka. Rina tidak menoleh ke belakang, meski hatinya berat meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama almarhum suaminya. Ia tahu, jika tetap tinggal, kehidupannya hanya akan menjadi lebih buruk. Tujuan pertama mereka adalah stasiun kecil di kota terdekat. Rina menggunakan uang terakhir yang diberikan Bukarti untuk membeli tiket bus. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, terutama bagi Dina yang terus-menerus bertanya kapan mereka akan sampai. Namun, Rina berusaha keras tetap tersenyum, meski hatinya penuh dengan kecemasan. Kita akan sampai di tempat yang lebih baik, Nak, katanya sambil mengelus kepala Dina. Kata-kata itu lebih ditujukan untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anaknya. Di kota, mereka tiba di tempat yang direkomendasikan oleh Bukarti, sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sempit, dengan dinding kayu yang mulai lapuk, tetapi setidaknya mereka memiliki atap untuk berteduh. Rina mengatur barang-barang seadanya, sementara Dina bermain di lantai yang berdebu. Dalam hati, Rina bertanya-tanya apakah keputusan ini benar, tapi ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Hari pertama di kota, Rina segera mencari pekerjaan di pabrik yang disebutkan Bukarti. Pabrik itu penuh dengan wanita yang tampak lelah, tetapi semua bekerja tanpa mengeluh. Rina diterima bekerja sebagai buruh pengemasan dengan upah harian yang kecil. Namun, ia bersyukur, setidaknya, ini adalah awal yang baru. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, meninggalkan Dina di rumah dengan pintu terkunci. Meski khawatir, ia tidak punya pilihan lain. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Di hari ketiga bekerja, Rina bertemu seorang mandor bernama Pak Burhan. Pria itu awalnya terlihat ramah, tetapi tatapannya sering membuat Rina tidak nyaman. Ia mulai memanggil Rina lebih sering daripada pekerja lainnya, memberikan tugas tambahan yang tidak perlu, dan berdiri terlalu dekat saat berbicara. Rina mencoba mengabaikannya, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan bahwa ini hanya awal dari masalah baru. Sementara itu, Vincent terus mencoba menghubungi Rina melalui nomor yang ia tinggalkan di rumah sebelumnya. Rina tidak pernah mengangkat telepon itu, tetapi ia tahu Vincent tidak akan menyerah. Suatu malam, telepon berdering tanpa henti. Dina yang ketakutan berlari ke pelukan ibunya. "Ibu, siapa yang telepon? Kenapa ibu takut?" Rina tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk Dina lebih erat, berharap ancaman dari masa lalu tidak menyusul mereka ke kota ini. Hari-hari berikutnya, Rina mulai merasa kelelahan. Ia bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang, tetapi ancaman dari Pak Burhan dan ketakutan terhadap masa lalunya semakin menekan mentalnya. Satu malam, ia menangis di sudut kamar setelah Dina tertidur. Air matanya mengalir deras, tetapi tidak ada yang bisa mendengar tangisannya. Di tengah kehancurannya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus bertahan. Aku harus kuat untuk Dina." Namun, ujian sesungguhnya datang ketika Pak Burhan memanggilnya ke ruangannya suatu sore. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. "Rina, kau wanita yang baik dan rajin," katanya sambil tersenyum. Tetapi, di balik kata-kata itu, ada niat yang jelas. "Kalau kau mau mendapat lebih banyak uang dan pekerjaan yang lebih ringan, kita bisa bekerja sama." Rina merasa tubuhnya dingin. Kata-kata Pak Burhan membangkitkan trauma lama dengan Vincent, juga ancaman Arman yang masih segar di ingatannya. Kini, ia harus menghadapi godaan dan ancaman baru yang bisa merusak perjuangannya. Rina berdiri di depan meja Pak Burhan dengan tangan gemetar. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya, menawarkan uang dan kemudahan sebagai imbalan untuk sesuatu yang jelas melanggar martabatnya.
Mata Rina berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata. Saya datang ke sini untuk bekerja, Pak, bukan untuk yang lain. Jawabnya pelan, tetapi tegas. Pak Burhan hanya tersenyum dingin, lalu membalas, kau pikir kau punya pilihan di tempat seperti ini? Kalau kau tidak setuju, aku bisa saja mempersulit hidupmu.